لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Hadirin jemaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan Arab salihun muslihul wahid khairun min alfi salih. Jadi orang yang memperbaiki, yang suka memperbaiki itu lebih baik daripada 1000 orang soleh. Kenapa demikian? Ya, kalau orang soleh itu senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan bukan hanya untuk dirinya pribadi, juga untuk lingkungan sekitar. Tetapi orang soleh itu biasanya fokus pada diri sendiri. Jadi tidak ada kebaikan sosial. Maka tidak setiap soleh itu muslim, tapi setiap muslim pasti dia soleh. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi wa amha muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan suatu kaum, tidak akan menghancurkan suatu tempat di mana di dalamnya ada orang muslim, orang yang biasa memperbaiki iman. Dan hal ini di orang yang muslim itu, kalau kita konkretkan lagi, itu adalah orang yang mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdakwah. Dakwah itu ya, akan melahirkan rahmat Allah. Ya. Selama rahmat Allah itu ada, maka tentu tempat itu, kampung, desa, kota, negara itu pasti akan baik-baik saja. Selama ada orang yang berdakwah, maka insya Allah akan baik-baik saja. Artinya dia turun dari Rasul, insya Allah akan baik-baik saja. Tetapi jika sudah tidak ada yang berdakwah, maka kita akan lihat bagaimana Bani Israil ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan Daud, kemudian Isa, Musa. Itu mereka ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tuliskan, lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisan Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'lamun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israil. Ya. Ada dua hal di ayat ini. Yang pertama, asaw, mereka bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya'tadun, mereka melampaui batas. Di dua poin ini kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat berikutnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka ini setelah bermaksiat, setelah melampaui batas, kemudian akhirnya mereka apa? Mereka tidak melarang semua kemungkaran, bahkan mereka yang melakukan. Jadi ini tiga hal yang menjadi di mana suatu tempat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dihancurkan. Jadi tadi imam kita menyampaikan ketika membaca ayat ini, setiap tempat ya, pasti ada orang yang perusahaan yang membanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Shalih ya ketika berada dengan kaumnya diberikan unta untuk
Ketika pelajaran mereka mau konten. Jadi sama juga ketika Bani Israil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang makanya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika umat itu masih ada yang berdakwah, maka tentu akan menjadi khairu. Kuntum khairu, maka ayat yang sering kita dengar Muhammadiyah itu spesial. Kuntum khairu, maka istilah kita ketik temunya untuk berdakwah. Maka nantinya akan jadi umat wasat, umatan wasat, umat yang pertengahan. Di matanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat yang tetap itu menyampaikan ada dua hal. Umat ini akan baik-baik saja. Yang pertama, dan sampaikan dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dua hal dalam ayat ini, suatu kampung, suatu kota, suatu negeri tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta fihim, ini ketika Nabi ada. Wa anta fihim, Muhammad, kamu ada di situ, maka aman, tentang tidak akan ada yang mengganggu. Islam juga begitu. Dunia akan baik-baik saja. Dan ini sudah tidak ada. Rasulullah SAW sudah meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan, wa hum yastakbirun. Ada orang-orang yang beristighfar. Mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam ayat lain ketika berkenaan dengan istighfar ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi ada yang poin penting yang penting, bersalah itu manusia, ya. Dan kesalahan itu biasa dan bisa diperbaiki, tetapi bertahan pada pemahaman yang salah dan membenarkan kesalahan dengan mengubah ketentuan atau memaksakan penafsiran terhadap teks sangat sulit untuk diperbaiki. Kematian yang masuk penolakan mungkin itu yang disampaikan pada kesempatan ini, karena kita semuanya diberikan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam melaksanakan dakwah di kalangan kita umat Islam dan ikut dakwah di luar umat Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.